Haleluya. Sorry. Kita bersyukur pada waktu yang indah ini, amin. Nah, kita memiliki iman yang ada dalam Kristus, sebagaimana iman yang dimiliki oleh leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub. Iman yang sama yang kita miliki pada waktu yang indah. Haleluya. Dengan percaya, dengan tekun, bersujud di hadapan Tuhan, memohon, meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Haleluya. Karena kalau Roh Kudus menyimpang daripada kita, kita akan sesat dan keliru, dan tidak tahu identitas kita, dan tidak tahu bahwa kita diidentifikasikan atau ditetapkan atau dikenali menjadi seorang yang dia miliki. Haleluya. Tetapi benar-benar nyata di akhir zaman ini bahwa Roh selalu bekerja di dalam kita untuk mengenali siapa dirinya, untuk mengenali suaranya pada akhir zaman ini lewat pemanggilan, lewat seruan. Ya, malaikat yang ketujuh telah menyampaikan pesan. Haleluya. Dan dia sendiri memperdengarkan suaranya untuk supaya kita siap untuk berdiri dengan benar-benar menerima, yaitu pesan firman Tuhan pada zaman ini. Karena selalu ya, dia memberikan makanan Raja Wali pada di setiap zaman. Haleluya. Karena kita tahu bahwa ini adalah zaman Raja Wali. Jadi pohon itu sudah berbuah benar-benar dan sudah matang. Sebagaimana gandum juga sudah matang untuk siap dituai. Haleluya. Tidak ada alasan lagi di zaman ini aku belum siap untuk dituai. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Kristus yang kedua. Jadi semua gandum harus matang. Kalau sudah ditetapkan, ya, kalau sudah ditentukan, tidak ada yang namanya yang tidak matang. Karena zaman ini adalah zaman terang di waktu senja. Haleluya. Jadi terik matahari pada pagi hari itu telah bersinar. Haleluya. Matahari terbit pada waktu pagi. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia memberikan sinar kemuliaannya kepada setiap orang yang merindukan dan menginginkannya di setiap waktu. Memberikan terang kepada setiap orang pilihannya. Haleluya. Domba-dombanya. Karena tidak ada seorang pun yang kehilangan dia. Karena kemana kepala ikut, maka tubuh pun akan ikut. Selalu seirama, selalu berjalan, selalu sama-sama bergerak. Dan tidak ada yang namanya kalau sudah kepala berbicara, maka kaki dan tangan tidak bisa dikontrol dan diperintahkan. Dan kepala kita adalah Kristus sendiri. Kita adalah tubuhnya. Jadi kalau Kristus adalah kepala kita, maka kita akan siap bergerak ketika kepala itu memerintahkan. Untuk melakukan segala sesuatu apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan oleh kepala. Haleluya. Glory. Dan dengan pastinya bahwa setiap tubuh Yesus Kristus ya harus taat kepada sebuah pekerjaan yang tepat akhir zaman ini. Tidak bisa alasan untuk tidak mau menerima kalau memang dia adalah miliknya Tuhan. Kalau dia adalah tubuhnya. Jadi harus siap bekerja pada akhir zaman ini. Karena ini adalah zaman yang tidak ada lagi zaman yang akan datang selain daripada kedatangan Kristus, yaitu zaman yang baru yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, tetapi benar-benar semuanya itu nanti akan nyata pada zaman kekekalan yang baru. Haleluya. Glory. Dan kita akan segera bergegas membuka Alkitab kita. Ya, Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita pada waktu yang indah ini.
Dan dengan iman kita, Roh Kudus akan mengurapi setiap kepala kita dan telinga kita untuk siap mendengarkan firman-Nya. Kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 28 sampai 32. Roma 8, 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, ya, dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini Kau berikan bagi kami, di mana kami Tuhan akan menikmati daging segar firman-Mu dalam makanan jiwa kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami akan selalu ketakutan dan gemetar dan kedinginan Tuhan kalau bukan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami siang dan malam dan selalu mengontrol kami dan selalu mengarahkan mata kami kepada kehidupan Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Jalan-Mu yang sempurna itu Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa terselamatkan kalau bukan tidak ada di dalam diri-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh roda jiwa kami ke dalam tangan-Mu pada waktu yang indah ini. Biarlah Kau mengurapi setiap kepala dan telinga menjadi telinga seorang murid yang baik, yang taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga saudara-saudara kami percaya memiliki iman yang sama. Dan saling kami mengasihi Tuhan, dan saling memperhatikan satu yang lain, dan saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan pembahasan kita pada waktu yang ini adalah pengampunan. Karena tidak ada di luar daripada pengampunan. Pengampunan adalah sebuah kehidupan. Kehidupan adalah darah Yesus Kristus. Pengampunan adalah darah Yesus Kristus. Dia sendiri yang mengampuni dosa manusia. Ya, dan kita melihat bagaimana yang sedang berlangsung dari zaman dulu. Pengampunan adalah darah, lewat darah Yesus Kristus. Pengampunan dulu lewat darah domba yang telah disembelih. Haleluya. Karena oleh kejatuhan manusia di Taman Eden di zaman dulu, ada sebuah pengorbanan di sana. Ada sebuah sembelihan di sana. Korban seekor anak domba yang telah disembelih oleh Tuhan, yang berlumuran darah, yang disematkan kepada Adam dan Hawa oleh karena kejatuhan manusia tersebut. Dan kita melihat bagaimana tentang perkembangan manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Dan kelicikan-kelicikan manusia, kemajuan-kemajuan pikiran oleh manusia. Dan mereka melebihi standar dengan patokan yang dibuat oleh Tuhan sendiri kepada manusia.
Mereka pikir bahwa mereka sudah hebat oleh karena keahlian mereka, ya, kepintaran mereka, kelicikan mereka, sehingga manusia pun berjalan melebihi daripada standar yang dibuat Tuhan bagi manusia. Sehingga manusia pun berjalan bukan lagi berjalan melangkah dengan baik, tetapi dengan berjalan berbelok-belok seperti ular yang sudah dikutuk di Taman Eden sana. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana tentang perkembangan pemikiran manusia melebihi daripada apa kata Tuhan, apa kata firman. Perkembangan manusia dari zaman dulu ketika anak-anak Kain telah lahir, ya, dan mereka membangun menara-menara, kota-kota, melatih orang-orang untuk supaya melebihi dari pikirannya Allah. Haleluya. Kenapa itu bisa terjadi semuanya? Oleh karena manusia yang jatuh di Taman Eden. Ketika mereka jatuh, mereka pikir bahwa sehelai daun ara bisa untuk menyelamatkan mereka, sehingga mereka luput daripada kesalahan dan dosa mereka. Mulai dari sejak itu, pikiran mereka sudah pikiran manusia. Padahal mereka adalah bersama-sama dengan Allah adalah kekal dan tidak memiliki sakit penyakit, penderitaan, ya, dan tidak memiliki keinginan hal-hal yang bersifat najis, melainkan hanya pikiran Allah yang ada di dalam pikiran mereka. Di mana Allah adalah kekal, maka mereka pun juga kekal. Karena mereka adalah manusia ciptaan Allah sendiri yang tidak mengandung kesalahan dan dosa. Tetapi ketika mereka melanggar, ya, daripada peringatan Tuhan atau perintah Tuhan untuk supaya mereka tidak memakan buah larangan tersebut, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Dan sehingga tampillah di dalam pikiran mereka mengambil, ya, selai daun ara untuk membuat sebagai cawat mereka. Mencoba, ya, melindungi diri mereka untuk supaya mereka, ya, tidak nyata pada waktu itu memalukan di hadapan Tuhan. Padahal mereka sudah sangat memalukan. Dari sanalah timbul pikiran manusia yang pertama. Sehingga tumbuhlah, ya, di dalam pikiran dari garis keturunan mereka pikiran-pikiran yang melampaui apa yang ada di pikirannya Tuhan. Tetapi semuanya itu menyimpang daripada jalan Tuhan. Haleluya. Sehingga terjadilah murka Allah. Dan sehingga terjadilah, ya, penghakiman atas dunia. Rencana Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa hidup di muka bumi. Tetapi dia mengingat ciptaannya. Ada di sana seorang yang takut dan tekun kepada Tuhan. Sehingga dia pun menyuruh, memerintahkan untuk membuat, ya, sebuah bahtera bagi keselamatan bagi ciptaannya sendiri. Haleluya. Tetapi kita lihatlah peningkatan akan pikiran manusia dari zaman dulu sampai ya ke zaman ini. Pikiran manusia tidak berubah. Selalu menyimpang melampaui daripada pikiran Tuhan. Seolah-olah mereka adalah lebih hebat, lebih unggul, ya, lebih terkenal. Tetapi semuanya itu jauh daripada pikiran Tuhan. Melainkan mereka sudah menjadi berada di dalam pelukannya setan. Kita bayangkan.
Tetapi kita lihat bahwa Allah itu sang pengasih. Sehingga terjadilah pengampunan. Apa itu pengampunan? Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mencurahkan darahnya. Haleluya. Karena darah adalah kehidupan. Tidak ada yang namanya darah kematian. Tetapi darah adalah kehidupan. Ketika antara darah dan tubuh manusia berpisah, maka manusia itu, tubuh itu tidak akan bisa hidup lagi. Karena kehidupan ada di dalam darah. Haleluya. Jadi dengan cara itulah ketika firman itu menjadi daging. Dan dia menciptakan sebuah tubuh. Tubuh manusia seperti yang kita miliki. Dan dia dilahirkan seorang perempuan. Untuk supaya dia memiliki darah. Untuk menebus dosa manusia. Karena dia tidak cukup dengan darah domba. Tidak cukup dengan darah sapi. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah ada di sana sebuah perlambang. Bahwa ketika mereka jatuh dalam dosa, bahwa ada korban sembelihan di sana. Yang berlumuran darah. Dan kita mengingat juga yang sedang terjadi lewat perintah Tuhan di tanah Mesir. Lewat darah juga, token, tanda. Dioleskan di ambang pintu untuk supaya mereka hidup dan memiliki kehidupan. Ketika darah itu dioleskan di ambang pintu. Berbicara, darah adalah berbicara kehidupan. Haleluya. Siapa yang tidak memiliki darah, mereka mati. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Haleluya. Adalah pengampunan. Dan ada sebuah cerita ketika ada seorang prajurit yang menjaga sebuah pos, yang menjaga sebuah pos di perbatasan. Ketika terjadi peperangan, maka perintah seorang presiden atau komandan, dia tidak akan bisa meninggalkan posnya. Itulah orang yang setia taat kepada perintah, kepada konstitusi, kepada undang-undang, kepada hukum yang dibuat mereka. Tetapi ketika terjadi peperangan, senjata sudah mulai berbunyi tua, sudah bom sudah mulai di sana sini, dia gemetar. Si penjaga pos gemetar. Lalu dia meninggalkan posnya. Seharusnya apapun yang terjadi dia tidak akan bisa meninggalkan itu. Tetapi karena dia ketakutan, dia meninggalkan posnya tersebut. Lalu ada seseorang yang baik, yang mengenal presiden. Dia memohon ke presiden, dia memohon kepada presiden karena sesuai dengan perundang-undangan, setiap orang yang meninggalkan posnya, pos jaganya, dia akan ditembak mati dan tidak ada ampunan. Itu adalah kesepakatan negara. Haleluya. Itu adalah perintah yang dibuat dengan konstitusi pada negaranya sendiri. Tetapi ketika dia melihat, dia sudah air matanya sudah berderai, dia sudah menangis. Kenapa dia menangis? Karena waktunya akan tiba bahwa dia akan ditembak mati. Karena dia meninggalkan posnya. Tetapi ketika seseorang pergi, dia pergi memohon kepada presidennya untuk membuat sebuah secara surat, membuat keputusan untuk supaya dia tidak ditembak mati. Ada seorang yang pergi ke sana untuk memohon
dan dia menangis, ya, dengan mengatakan, menyampaikan pesannya, si prajurit ini, si penjaga pos ini. Lalu dia presiden mengeluarkan secara surat untuk supaya dia dibebaskan. Tetapi si penjaga pos ini sudah dimasukkan ke dalam penjara. Lalu seseorang ini pergi mengunjungi dia ke dalam penjara tersebut, lalu menyampaikan surat itu. Ini surat bebas untukmu. Kau diampuni. Tetapi apa yang dikatakan yang di dalam penjara ini, dia tidak percaya. Dan tidak mungkin aku dapat diampuni. Dan tidak mungkin undang-undang itu bisa dirubah. Dia pikir bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Tetapi karena dia tidak percaya, dan dia mengatakan stempel dan tanda tangan bisa dibuat-buat. Gak mungkin presiden bisa membebaskan saya, mengampuni saya dari kesalahan saya. Lalu dia tidak mau menerima surat tersebut. Lalu saudaranya itu meninggalkan dia. Suatu saat maka dia akan ditembak mati. Barang siapa yang tidak mau menerima pengampunan daripada Tuhan, dia akan mati. Haleluya. Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya di kayu salib, di Kalvari, untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi jikalau manusia tidak mau menerima pengampunan tersebut, maka mereka akan binasa. Haleluya. Bukan berarti Tuhan tidak mau berbelas kasihan kepada siapapun. Tetapi kalau manusia sudah melampaui, dia tidak percaya. Padahal Tuhan sudah mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, aku akan memutihkannya seperti salju atau seperti kapas. Tetapi orang-orang juga tidak percaya. Cukup hanya pergi sekedar beribadah, bernyanyi, berdoa, dan mengatakan bahwa Tuhan itu sang pengasih, tetapi tidak mau menerima pengampunan. Apakah pengampunan? Tuhan sudah berkata, bertobatlah. Sekalipun orang-orang non-stop 24 jam berdoa, lalu besoknya kembali lagi mabuk-mabuk, kembali lagi berjudi, kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti mereka tidak mau menerima pengampunan. Arti pengampunan adalah mau menerima darah dan mau bertobat untuk supaya Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Haleluya. Petrus memerintahkan akan hal itu. Haleluya. Tetapi manusia yang tidak mau menerima pengampunan tersebut. Haleluya. Karena kita tahu bahwa iman pun tidak akan pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 tidak pernah berubah. Dia selalu tetap sama. Iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman juga yang sama yang kita miliki pada waktu ini. Haleluya. Iman yang dimiliki oleh Nuh, ya, iman yang dimiliki oleh Yeremia, Daniel, semua para nabi dan rasul, karena hanya satu iman. Tidak ada yang namanya dua iman. Haleluya. Iman yang ada di dalam Kristus ada di dalam kita. Itulah iman yang sesungguhnya. Haleluya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulung adalah sebuah gambaran, sebuah contoh dan teladan bagi umat manusia. Haleluya. Yang mau mengorbankan dirinya
Dia mau mengorbankan dirinya bagi manusia. Bagaimana manusia itu? Apakah mereka mau mengorbankan dirinya bagi kemuliaan Tuhan? Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Pertanyaan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bagaimanakah cara manusia untuk supaya manusia itu ada di pihak Allah? Haleluya. Kembali lagi kepada yang tadi. Jika engkau, janganlah engkau memakannya. Pada hari ini engkau memakannya, pada hari ini engkau mati. Haleluya. Itulah standar Tuhan. Itulah patokan dan itulah programnya Tuhan. Tetapi menyimpang daripada itu akan mati. Apakah manusia mati? Mati. Haleluya. Kenapa? Karena manusia itu sudah melewati jurang yang sangat dalam untuk memisahkan dirinya daripada Allah. Sehingga mereka pun keluar daripada Allah. Itulah mengakibatkan manusia mengandung dosa. Dan kita melihat tadi ya di ayat 29. Haleluya. Dan juga 28. Untuk memeringatkan kita sehingga Allah pun mengambil keputusan. Sehingga diidentifikasikanlah manusia yang takut akan Dia. Diidentifikasikan Allah, ditetapkan. Ada penetapan, ada penentuan. Kalau sudah ditetapkan, kalau sudah ditentukan, dipredestinasikan, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripada hadapan Tuhan. Daripada dirinya sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada seorang pun. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Kita baca lagi di Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 32 untuk menyelesaikan, menuntaskan semuanya itu. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dari zaman dulu. Sehingga menjawab Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Dengan cara itulah Allah untuk supaya bisa mempelai Kristus menjadi miliknya. Karena harus ada mempelai, karena harus ada anak. Haleluya. Dia adalah Bapa kita. Jadi harus selalu ada pengampunan melalui anaknya yang sudah mengampuni kita dari kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Jadi sebuah pengampunan ya mengingatkan kita selalu was-was.
Karena bukan setiap saat Tuhan mengampuni orang pilihannya. Bagaimana mungkin mempelai wanita sekarang bertobat, besok jahat lagi. Besok bertobat, besoknya jahat lagi. Tidak ada yang seperti itu. Tuhan mengampuni mempelai wanitanya sekali mengampuni. Soal masalah kesalahan, Tuhan sudah membuat di dalam tubuh kita ini, di dalam jiwa kita ini sebuah pemudaan, pemutih. Ketika ada sesuatu yang salah, langsung dipudarkan oleh pemutih tersebut. Kenapa? Itu adalah darah, tanda, token ada di dalam diri kita. Haleluya, glory. Kita akan baca lagi di Roma 8 ayat 1 dan loncat nanti ke 32. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Langsung 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Dan kita sudah melihat ya Roma 8 ayat 1 ini. Haleluya. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama yang sudah berlalu, ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah pengampunan. Dan Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Itulah sebabnya Kristus mengatakan demikian. Ngapain kamu cari perkara ya di atas, yang di bumi ini pun kamu tidak dapat mengerti. Hal-hal yang di bumi, hal-hal yang di atas pun dia bahas, padahal tidak tahu dirinya apa yang sedang dia lakukan. Itu yang dimaksudkan. Dia mencari kerajaan Allah, dia mencari keselamatan, padahal dia tidak melihat siapa dirinya. Karena yang diperbuat dirinya sehari-hari adalah yang tidak rohania, ya, selalu menyimpang daripada perkataan Tuhan. Apakah perkataan Tuhan? Adalah perkataan Tuhan pada zamannya, pada musimnya. Haleluya. Semua orang tahu bahwa kitab Kejadian, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi dia tidak tahu siapa dirinya dalam Alkitab, dan dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan pada zaman ini. Itulah yang membuat manusia terlalu pintar melampaui apa kata Tuhan. Haleluya. Seperti yang dilakukan oleh Hawa tadi. Mencoba untuk menutupi dirinya, tubuhnya dari kesalahan atau dari dosanya. Haleluya. Gak ada yang namanya juga orang yang mencari-cari, ya, mencari-cari di manakah Tuhan. Bagaimana cara kita untuk supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah buat sebuah jalan. Nak, jalan lewat dari sini aja. Nak, lakukan ini.
supaya kau selamat. Padahal orang tidak mau tahu. Pokoknya firman. Bukan berarti semua firman harus dilakukan. Kalau semua firman harus dilakukan, ya udahlah, disembelih aja lah domba itu. Dipersembahkanlah kepada Tuhan. Dosa kita sudah diampuni. Kalau memang demikian, berarti dia tidak mengakui anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi harus melalui prosedurnya Tuhan. Kita baca lagi Kejadian 2:17. Ya, supaya jelas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Pastilah kau mati. Kematian kemana tujuannya? Maut kemana tujuannya? Maut mati bersama dengan siapa? Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kita lihat ini. Dan iblis yang menyesatkan mereka. Tuhan tidak menciptakan neraka. Tuhan tidak menciptakan dosa. Tuhan tidak menciptakan kematian. Seharusnya hanya iblis dan malaikat-malaikatnya yang masuk ke neraka, bukan manusia. Kenapa? Karena kembali lagi kepada yang semula. Tuhan menciptakan manusia bukan berarti untuk supaya mereka binasa, tetapi oleh karena kelicikan iblis mencoba melampaui pikirannya Allah. Kalau iblis tidak melampaui, mencoba untuk melampaui pemikiran Allah, dia tidak akan dijatuhkan dari tahtanya. Tetapi karena dia mencoba untuk melampaui pikirannya Tuhan di tahtanya, lalu dia mencapaikan ke bumi. Haleluya. Jadi saya rasa seorang istri pun di mana-mana pun di dunia ini, kalau melampaui dari pikiran suami, dia akan mencoba untuk mengatur, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kalau lebih tinggi jabatan seorang istri, kalau secara apapun pangkat, kalau istrinya sudah sersan, contoh, padahal suaminya masih masih garis satu merah. Lantaslah di sana penjaga di simpang sana, di kota sana. Bagaimana mungkin? Ya tentu bahwa istrinya itu akan menjadi atasannya yang diperintahkan siap hormat, maka istrinya akan dihormat karena jabatannya, pangkatnya sudah lebih tinggi. Jadi tidak bisa diingkar, tidak bisa dibohongi. Haleluya. Jadi jabatan mempelai wanita tidak lebih tinggi daripada Kristus. Kalau lebih tinggi jabatan mempelai wanita daripada Kristus, akan terjadi kejatuhan. Melampauilah pikirannya Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak memohon, Tuhan, berikanlah pakaian kepada kami, karena kami sudah melakukan kejahatan Tuhan. Mereka tidak memohon kepada Tuhan. Mereka bertindak sendiri dengan mengambil sehelai pohon ara, sehelai daun ara. Haleluya. Jadi seperti itulah di zaman ini. Firman sudah datang di akhir zaman, mendengarkan sebuah pesan, menyampaikan sebuah pesan. Ini adalah kabar gembira, kabar keselamatan. Gak ada dongeng itu. Nabi palsu,
semua orang mengejek. Bertobatlah dan hilanglah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dongeng itu. Baptisan adalah baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selalu dipisah-pisahkan. Tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lebih pintar manusia di zaman ini daripada Petrus. Adalah yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang setia. Itulah mengakibatkan manusia itu jatuh semakin dalam, ya, semakin jauh, memisahkan dirinya daripada jurang itu, daripada Allah. Haleluya. Betapa sakitnya kalau manusia itu meninggalkan Tuhan. Padahal yang diinginkan Tuhan, kembalilah kepada jalanmu yang semula. Mengapa kalian meninggalkan aku? Ada alasan yang tertentu. Alasan yang seolah-olah itu alasan yang tertentu bagi pikiran manusia. Mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya aku bebas. Kalau sudah bebas, mau melakukan hal-hal apapun, ya sudah pasti bisa. Tetapi kalau yang namanya yang selalu dekat kepada Tuhan, dia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang jahat. Kita lihat ketika Allah meninggalkan Adam dan Hawa, iblis langsung bertindak dan menjerumuskan manusia. Kita lihat, itulah yang berlangsung di zaman ini. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan sekedar berdoa. Kalau kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang najis, sebentar ke gereja, bernyanyi, berdoa, sebentar lagi sudah berjudi. Sebentar lagi sudah mabuk. Sebentar lagi sudah mencuri. Sebentar lagi sudah melakukan hal-hal, ya, yang najis, yang tidak berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ketika mereka, ya, dikeluarkan dari sana, berkembanglah, menjamurlah, ya, menjamurlah, menularlah kepada manusia untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh ciptaannya Allah sendiri. Sehingga tampillah Kain. Dari garis keturunan Kain merajalelalah kejahatan di muka bumi. Tuhan sangat sedih sehingga dia menyesal menciptakan manusia. Sampai dia murka membinasakan dunia. Haleluya. Tetapi firman Allah yang keluar daripada mulut Allah, yaitu ciptaannya sendiri. Baiklah kita menciptakan manusia serupa baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Itulah yang diingat Tuhan. Sehingga ada 8 orang yang terselamatkan untuk menjadi pewaris sampai akhir zaman. Haleluya. Tidak ada yang namanya Nuh berdoa. Kita garis daripada keturunan Nuh. Haleluya. Itu nggak bisa disangkal. Jadi artinya benih itu, firman itu selalu dipelihara Allah sampai pada hari kedatangannya. Karena kita adalah, seperti yang saya katakan kemarin, kita adalah mempelai wanita, adalah Allah kecil. Firman yang hidup. Itulah sebabnya selalu berjaga-jaga. Karena apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti berikan. Haleluya. Tetapi kadang-kadang iblis itu mencoba, ya,
mengalihkan pikiran dengan sebuah sentuhan atau sebuah gangguan di dalam tubuh. Iblis itu pintar, setan itu pintar, tetapi Tuhan selalu melihat. Jangan takutlah, jangan ganggu pikiranmu. Apakah engkau tidak mengingat apa yang sedang terjadi pada dirinya Ayub? Haleluya. Mau umur, saya tambahkan. Mau penyakit, saya biarkan bertahun-tahun bisa sembuhkan. Ada sebuah contoh dan teladan dalam kitab ini. Haleluya. Jadi dalam diri mempelai wanita, kadang-kadang sedikit terganggu, tetapi sebentar lagi, oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku. Jadi kalau orang lain yang tidak tergantung kepada Tuhan, udahlah, kesusahan datang, kemiskinan datang, begini datang, capek kali ya, udahlah, biasa-biasa aja lah. Yang penting menghibur hati kan, bisa bergaul sama-sama sama orang-orang, ya. Karena ada lapak di sana untuk supaya membuat suasana dengan segar. Padahal suasana yang segar itu bukan berasal daripada Tuhan. Haleluya. Suasana yang segar yang diberikan Tuhan kepada kita adalah firman-Nya sendiri. Haleluya. Sudah di ayat berapa tadi? Kita baca lagi di Kejadian 2. Oh, sudah. Kita baca tadi. Jadi keputusan pertama Allah lakukan ya selalu sempurna dan itu kekal, dan kita tahu bahwa itu benar karena Allah tidak bisa berdusta dan Dia tidak bisa menarik kembali firman-Nya sejak saat itu. Itulah sudah menjadi satu-satunya cara dan satu-satunya tempat bagi Allah untuk bersekutu dengan manusia. Haleluya. Jadi Tuhan akan menghakimi manusia tidak taat kepadanya. Kalau tidak ada penghakiman, maka Sodom dan Gomora akan bangkit untuk menuntut Allah sendiri. Karena mereka dibakar oleh Allah oleh karena kejahatan mereka. Haleluya. Matius 24. Matius 9 ayat 24-25. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur, tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah seorang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Haleluya. Siapakah ini? Adalah Yairus, di mana anaknya sudah mati. Dan banyak orang sudah mengerumuni, sudah menangisi. Tetapi ketika Yesus berkata, ketika Dia datang, jangan kalian menangisi, dia sedang tidur. Lalu manusia bingung. Kenapa? Seolah-olah mereka sudah lebih pintar daripada Yesus. Bagaimana mungkin dia tidur? Kan sudah mati. Bahkan ada lagi yang mengatakan kepada Yesus, kalau memang bisa dia membangkitkan orang mati, udah pergi aja dia ke kuburan sana biar dibagikan orang semua yang sudah mati di sana. Ejekan yang mencikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita lihat Yairus ini. Dia adalah seorang prajurit, di mana dia tidak pernah terlatih sesungguhnya untuk melakukan firman Tuhan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sang penyembuh, sang penyelamat, sanggup membangkitkan orang mati. Haleluya. Tetapi pikiran manusia jauh daripada pikiran Tuhan.
Tetapi Yairus ada seorang yang percaya dengan iman yang teguh yang ada dalam dia. Yang kini percaya bahwa ini adalah Tuhan sang penyembuh. Sanggup membangkitkan orang yang mati. Haleluya. Kita lihat orang mempertawai dia. Jangan menangis, dia tidak mati, tetapi tidur. Mereka mempertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Orang mempertawakan dia. Jadi orang yang tekun, yang setia, yang taat kepada Tuhan pun ditertawakan orang pada zaman ini. Haleluya. Ada sebuah contoh. Orang pikir itu sebuah sulap. Ya, sebuah sihir yang dimiliki oleh dukun-dukun. Mereka pikir bahwa Yesus itu datang sebagai dukun. Seperti Yanes dan Yambres. Mereka tidak mengenal. Mereka keliru. Mereka tidak tahu siapa Yesus pada zaman itu. Mereka tidak tahu siapa firman pada zaman ini. Mereka tidak tahu siapa firman pada zaman Nuh. Mereka tidak tahu siapa firman pada zaman Abraham. Sehingga mereka pun keliru. Mereka pikir bahwa ketaatan beribadah itu menyelamatkan mereka. Bisa bersembunyi dari muka Allah. Adam pikir dan Hawa pikir, satu biji daun ara bisa menyelamatkan mereka. Sehingga Allah sangat bangga terhadap mereka. Oh, rupanya kalian tahu. Mengambil daun ara itu sebagai untuk menutupi kesalahan dan dosa. Padahal tidak jauh daripada itu. Bukan itu. Lihat, domba sedang tersembelih. Hanya darahlah yang bisa menyelamatkan. Kalau manusia memikirkan hal itu, peristiwa sedang berlangsung di Taman Eden, hanya darah. Di tanah Mesir pun hanya darah. Di kayu salib pun hanya darah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh umat manusia di zaman ini? Haleluya. Kalau darah itu keselamatan, kenapa menyimpang daripada jalan atau perintah Kristus? Nah, lakukan ini. Kalau dikatakan kenapa tidak lakukan? Itulah sebabnya. Sehingga bukan setan atau malaikat-malaikatnya yang akan dibakar. Karena sudah dilumakan. Karena sudah bercampur. Sudah dilebur. Pikiran manusia itu sudah bercampur seperti kanker. Sehingga mengakibatkan kematian manusia berpisah daripada Allah. Haleluya. Tetapi itu harus seiring. Kita harus mengingat ketika Yesus Kristus menaburkan benih yang baik, kemudian di belakangnya datanglah setan untuk menaburkan benih yang jahat. Selalu itu berjalan, selalu itu seiring. Sehingga kita tidak perlu lagi tercengang-cengang melihat orang-orang yang sedang membunuh di sana, membakar di sana, menyiksa anaknya sendiri, membunuh istrinya sendiri, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita harus mengingat bahwa setan selalu menaburkan benih yang jahat. Tetapi barang siapa yang takut akan Tuhan, selalu berjalan di jalannya Tuhan, masuk melalui pintu. Akulah jalan dan hidup. Haleluya. Mempelai tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita selalu akan dijaga. Kita akan selalu diperhatikan.
apapun yang kita inginkan, Dia akan berikan. Tepat pada waktunya, karena Tuhan sudah berjanji, aku akan. Mau penyakit, mau kemiskinan, mau apapun, Tuhan sudah berjanji, aku akan. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu kapan Dia berikan apa yang kita inginkan. Kita baca lagi di Keluaran 12:13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, apabila aku menghukum tanah Mesir. Sekalipun mereka tinggal di tanah Gosen, kalau mereka tidak memiliki tanda token, kalau mereka tidak memiliki darah, mereka juga akan binasa. Tetapi Tuhan juga sudah menentukan akan tempat tinggal mereka di tanah Gosen. Karena di sanalahkah mereka akan menerima tanda tersebut, darah tersebut. Haleluya. Bukan di istana Firaun. Tuhan sudah tentukan itu. Sudah diidentifikasikan. Haleluya. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan membuat tanda itu di atas ambang pintu istana Firaun. Harus di tanah Gosen. Jadi Tuhan sudah mengatur semuanya itu, rencana Allah yang indah bagi umatnya. Haleluya. Karena ketika darah anak Allah itu sendiri telah dicurahkan di Kalvari bagi pengampunan, bagi pembebasan kita. Kehidupan yang ada di dalam darah itu adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus kembali ya ke atas gerejanya, ke atas orang-orang percayanya. Dan itu adalah token. Dan hari-hari terakhir, ya, bahwa Dia akan melewatkan pria wanita yang sudah menerima kematian Yesus Kristus sebagai pengganti mereka. Dan oleh Roh Kudus memberikan kesaksian, ya. Jadi banyak orang, aku sudah menerimanya dan masih hidup di dalam dunia yang fana. Artinya bukan berbicara tentang dunia ini, artinya dunianya iblis. Pergi ke pub, diskotik, bar. Tidak ada yang kurang. Mau melakukan hal-hal yang najis pun sesuka mereka. Dunianya setan. Haleluya. Jadi disitulah persyaratan Allah yang harus memiliki oleh setiap pria wanita. Bukti itu sebagaimana sebuah token di zaman akhir ini. Haleluya. Ketika aku melihat darah itu, A besar. Ketika aku melihat darah itu, A besar. Ketika Allah melihat darah itu ada di dalam kita. Ketika Allah melihat darah itu ada di dalam pintu. Ketika Allah melihat darah itu di Taman Eden. Kalau tidak ada darah itu, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Pasti mereka sudah dibinasakan pada waktu. Haleluya. Manusia tidak akan ada lagi sampai saat ini. Mereka berdua suami istri akan dibunuh, dibinasakan pada waktu itu. Tetapi karena ada darah. Haleluya. Kita melihat bagaimana tentang Ishak yang dipersembahkan oleh Yakub, yang dipersembahkan oleh Abraham, karena ada darah di sana. Ada tersangkut di sana, menyangkut di situ seekor domba untuk menggantikan Ishak. Haleluya. Apakah ada darah di sana? Ada darah. Haleluya. Glory. Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Air dan roh. Yohanes 15 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Sebab aku hidup, kamu pun hidup. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Kembali lagi berbicara tentang dunia yang tadi yang sudah kita baca. Dunia tidak akan melihat Tuhan. Tetapi kamu berbicara pilihannya Tuhan. Haleluya. Kalau sudah ditetapkan dari semula, mereka yang melihat Tuhan. Ibrani 10 ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Jadi oleh karena itu, ya, itu sudah merupakan programnya Allah sepanjang masa. Darah itu adalah darah di perjanjian lama, itu adalah darah di perjanjian baru. Di perjanjian lama adalah ya kimiawinya ya, yang merupakan sebuah perlambang dari kehidupan yang akan datang. Itu menunjukkan bahwa sudah ada pengganti yang diambil. Tetapi si penyembah itu pergi dengan hati nurani, bersalah yang sama seperti yang dimiliki ketika dia masuk dan mempersembahkan anak dombanya. Haleluya. Ketika si penyembah, ketika ia disucikan dari dosa, tidak memiliki hati nurani lagi, ya, tidak memiliki hati nurani lagi akannya. Jadi hal itu sudah mati. Jadi sudah berubah, ada perubahan. Ya, berubah dari maut kepada hidup. Jadi hidup lagi di dalam Kristus dengan hidup kekal. Jadi karena Roh Kudus bersemayam di dalam diri mempelai wanita atau orang-orang percaya. Karena Ibrani 13 ayat 8, dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Jadi Allah sedang menantikan masanya untuk melihat gerejanya sampai kepada posisi itu. Terlepas dari denominasi, terlepas dari kredo warna, ya, dari apapun itu yang bertentangan kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu yang keluar daripada sistem-sistem itu, bangunan-bangunan kain, ya, buatan-buatan kain itu, keluar dari sana. Orang-orang yang seperti itulah yang akan melihat Tuhan. Dan akan bersama-sama memiliki kehidupan kekal. Tetapi dunia tidak akan melihat dia. Keturunan daripada Kain yang dimaksudkan tidak akan melihat dia. Haleluya.
Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Kapan ini dilakukan? Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah, lalu Miriam mengambil rebana dan menari-nari. Mereka dipenuhi oleh roh. Mereka bersuka cita. Haleluya. 1 Samuel 17 ayat 54. Dan Daud mengambil kepala orang Palestina yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Haleluya. Kita lihat bagaimana tentang Daud. Dia memenggal kepala si raksasa itu, Goliat, yang tidak memiliki ketakutan dengan siapapun, tetapi ada anak Allah yang sangat sederhana, kecil dibandingkan Goliat, hanya satu jari. Kita lihat dia menari-nari di hadapan Allah. Dia bersuka cita mengelilingi tabut itu. Lalu si istri, putrinya si Saul. Putrinya si Saul adalah istrinya Daud. Jadi dia cemburu. Dia tidak senang hati ketika dilihat bahwa Daud itu menari-nari mengelilingi tabut Allah. Ketika tabut itu dikembalikan. Haleluya. Dia bersuka cita. Tetapi istrinya, karena dia adalah putrinya, siapa tadi, Saul, dia tidak senang menerima bagaimana gaya dan caranya Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan pun mengutuk istrinya itu, mengutuk putrinya Saul, sehingga dia tidak melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Karena Tuhan sudah mengutuk. Haleluya. Glory. 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Palestina itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersuka ria dan dengan membunyikan gerincing. Haleluya. Kita lihat. Jadi ketika dia datang untuk mengalahkan raja, jadi ketika dia menyembelih Goliat, tubuhnya sangat kecil, dibandingkan dengan Goliat, menyeret kepalanya raksasa itu ke dalam kota, orang-orang menemuinya dengan menari-nari. Mereka dulu mengalami kemenangan ketika Musa dulu menyeberang Laut Merah, yang sudah kita bacakan tadi, Miriam dengan kuasa Allah dan membawa anak-anak Israel ke seberang. Haleluya. Jadi itulah Pentakosta gaya kuno dulu. Haleluya. Jadi dan token darah Yesus Kristus datang ke atas kita di zaman ini. Jadi kita melihat bagaimana tentang Daud ketika dia sudah melakukan sesuatu hal yang besar, kepada dia diberikan putri Saul. Dan putri Saul itu adalah jenis orang yang kaku, punya gaya sendiri, yang katanya orang percaya dan tahu, dan Daud itu sudah jauh dari Allah waktu yang lama. Hadirat Allah yang terlebih, tiang api melayang-layang di atas Daud itu.
Jadi bangsa Palestina sudah masuk ya dan mengalahkannya di bawah pemerintahan Saul. Dan suatu hari ketika Daud melihat tabut itu kembali ke rumah Allah, Daud berlari keluar di hadapan tabut itu dan dia menari-nari di hadapan Tuhan, menyanyi puji-pujian bagi Allah. Dan putri Saul tampaknya sangat malu sekali dengan tindakan manusia itu. Suaminya yang muda, yang tampan, ya, bertingkah laku seperti orang konyol dan bodoh. Kita lihat, haleluya. Dan Daud berkata begitu banyak, jika kamu tidak suka, ya, kita perhatikan. Dia berputar-putar mengelilingi tabut tersebut, penuh dengan roh. Dan putri Saul sendiri juga malu. Dan Allah mengutuk perempuan itu dengan suatu kutukan. Haleluya. Jadi kemenangan melalui darah Yesus Kristus, token kebangkitan Yesus Kristus, kehidupannya ya yang ada di dalam gerejanya tidak akan bisa hilang. Haleluya. Jadi kita lihat selain di bawah darah itu, denominasi akan memisahkan kita. Kita akan berpisah dari sana. Istri Daud, putrinya Saul, mandul, tidak akan melahirkan, tidak berbuah. Karena dia hanya membawa pemikirannya sendiri. Tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh hamba Allah. Haleluya, glory. Jadi Pentakosta adalah pola kita. Tidak ada seorang pun yang harus berkata selain daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Menyimpang dari sana kan terjadi kematian atau kebinasaan. Haleluya. Raja-Raja 18 ayat 22 untuk menutup. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Haleluya. Kita melihat bagaimana tentang Nimrod yang mendirikan menara Babel yang sangat tinggi menjulang ke atas sana. Haleluya. Untuk menarik perhatian manusia untuk supaya masuk kepada penyembahan berhala. Tetapi kembali lagi, ya, Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan memberikan pertolongan kepada manusia lewat darahnya untuk menebus manusia yang takut akan dia. Kenapa? Hanya domba-dombanya lah yang mau taat kepada dia, yang mengenal suaranya, yang mengatakan bahwa kita lah tubuhnya. Di luar daripada itu semua, Tuhan akan lupakan. Haleluya. Itulah sebabnya kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya akan mengenal siapa mereka. Tetapi Tuhan sudah mengidentifikasikan, mempredestinasikan, ya. Efesus 4 ayat 1. Aku sudah menentukan kamu, sudah memilih kamu sebelum dasar dunia ada, untuk menjadi milikku, dan aku ada dalam kamu, dan kamu ada dalam aku. Terimalah dan lihatlah gulungan kitab itu yang sudah termeterai, sekarang sudah terbuka, sudah disingkapkan, dan kamu sudah mengerti akan meterai ketujuh zaman gereja, ketujuh cawan dan lain sebagainya. Dan di sana kamu benar-benar melihat siapa diri kamu. Sehingga aku pisahkan, bukan kita yang memisahkan, tetapi Tuhan memisahkan kita daripada sistem-sistem buatan manusia. Terpuji nama Tuhan, sampai di pembahasan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita ke pujian untuk menutup ibadat kita. Mari kita bangkit berdiri.